Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan tentang materi usaha yang latihan soal part 3. Sebelumnya, kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa tonton video sebelumnya. Dan jangan lupa subscribe ya. Oke, kita masuk ke nomor 17. Perhatikan gaya dorong yang diberikan pada tembok seperti gambar berikut. Usaha tersebut dikatakan bernilai 0 karena apa ya? Baik, ini ada gaya yang bekerja 50 Newton digunakan untuk mendorong tembok. Nah, gaya ini akan bekerja ya tidak menyebabkan perpindahan benda. Kenapa? Dorong tembok ya. Dorong tembok itu berat cuy. Kalau cuma dengan 50 Newton dia nggak akan bisa memindahkan benda. Otomatis dia usahanya juga akan bernilai 0 gitu ya. Oke, jadi karena S-nya sama dengan 0 ya, sedangkan kita tahu W sama dengan atau usaha sama dengan F kali S ya, maka ketika S-nya 0 maka W-nya juga bernilai 0. Oke, baik. Begitu untuk soal nomor 17. Kita lanjut soal 18. Soal nomor 18, besar energi yang diserap lampu pijar selama 100 sekon adalah 1500 Joule. Daya lampu pijar tersebut adalah berapa? Oke, kita tahu di sini ada energi ya, energi atau nilai W-nya ya, sebesar 1500 Joule. Kemudian diketahui ada second nih ya, selama berarti time atau waktu ya, nilai 100 sekon. Berarti kita bisa hitung nilai P-nya ya dengan rumus W per T. Oke, W-nya 1500, T-nya 100 ya, silakan dibagi. Hasilnya adalah coret-coret ya, 15 watt ya. Jadi nilainya daya lampu pijar tersebut adalah 15 watt. Oke. Ingat ya, P di sini adalah power atau daya. Soal nomor 19. Energi yang digunakan untuk menyalakan lampu 40 watt selama 2 jam setara dengan berapa ya. Kita akan menghitungnya. Ini masih menggunakan rumus yang sama, P sama dengan W per T. Oke. Kalau misalkan lampunya 40 watt berarti powernya 40. W-nya berapa? Nih, itu kan yang ditanya ya, energinya. Lalu T-nya kita masukkan selama 2 jam. 2 jam ini berarti kita ubah menjadi sekon atau 2 dikali 3600 ya. Kenapa 3600? Karena ini adalah waktu dalam bentuk detik ya. Waktu 2 jam itu berapa detik sih gitu ya. Maka harus dikalikan dengan 3600. Maka dari sini kita dapatkan nilai W-nya adalah 40 kali 2 kali 3600 atau nilai W-nya adalah 28 ya. 4 kali 2 kali 36 itu 288 ribu ya. 288.000. Oke, sekarang kita akan cari yang nilai W-nya atau usahanya sebesar 288.000 Joule. Oke, kita cari dari yang pertama. Usaha mendorong benda 5 meter dengan gaya 16 Newton. Berarti kita menggunakan rumus yang W sama dengan F kali S ya, karena di sini ada gaya dan ada perpindahannya. Maka 16 kali 5. Hasilnya berapa? Tentu bukan 288.000. 16 kali 5 itu adalah 80 Joule. Oke. Berarti yang A salah. Lanjut yang B. Mendorong mobil sejauh 25 meter dengan gaya sebesar 11.520. Oke, kita hitung ya. Jadi di sini masih sama menggunakan W sama dengan F kali S. Ya. F-nya adalah 11.520 kalikan 25. Ini kalau dihitung berapa? Ya bener, 288.000 Joule.
ya. Jadi jawabannya yang B. Oke, buat ngecek lagi kita coba yang C ya. Oh, ini sama pakai F kali S. Oke, sekarang kita hitung yang C. Usaha mengangkat beban seberat 1000 Newton setinggi 1,5 meter. Oke, kita masukkan ya, sama W sama dengan F kali S ya. 1000 dikali 1,5 ya, nilainya adalah 1500 Joule. Dan yang terakhir kalau yang D, W sama dengan F kali S juga ya. Oke, mengangkat beban seberat 288 setinggi 2 meter. Berarti jawabannya ini adalah 456 Joule. Oke, jelas ya jawabannya yang B. Oke. Soal nomor 20 ya. Danu mendorong meja dengan gaya 100 Newton sejauh 10 meter selama 5 sekon. Besarnya daya yang dilakukan Danu. Oke, kita tulis dulu yang diketahui di sini ada F-nya yaitu 100 Newton. Sejauh berarti adalah perpindahannya ya 10 meter, selama berarti adalah waktunya, time 5 second. Yang ditanya adalah daya atau power, P-nya. Oke, masih ingat rumus P sama dengan W per T ya. Tapi di sini W-nya kita gunakan ada F kalikan S per T. Oke, kita masukkan angkanya. F-nya adalah 100, S-nya 10 ya. T-nya adalah 5. Oke, coret-coret 2. Berarti adalah 200 watt. Oke. Jadi jawabannya adalah yang A. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar ya. Kita akan lanjut. Soal nomor 21. Sebuah kipas melakukan usaha 3600 Joule selama 1 menit. Besarnya daya kipas angin tersebut adalah, ini masih sama ya. Diketahui nilai usahanya atau W-nya selama ya. Di sini W-nya sama dengan 3600 Joule. Kemudian selama itu berarti time-nya yaitu 1 menit. Oke, ingat kita ubah menjadi detik. Tahu ada 60 second ya, 60 S. Oke, ditanya powernya. Power rumusnya W per T ya. 3600 dibagi 60. Coret-coret ya. Tinggal 10. 60 ya. 60 watt. Oke. Jadi jawaban yang A. Kita akan lanjut. Soal nomor 22. Perhatikan gambar orang tarik tambang berikut. Jika setiap orang memiliki gaya 200 Newton, pernyataan berikut yang tidak benar. Oke. Kalau di sini 200 juga ya. Yang salah yang apa? Oke. Yang A, resultan gaya ke kanan sebesar 400 Newton. Ya, jadi benar nggak sih resultan gaya yang ke kanan itu sebesar 400 Newton? Ya, yang arahnya kanan kan ini. F total yang kanan ya, F total kanan kalau dijumlahkan 200 tambah 200 Newton. Berarti 400 Newton. Berarti benar ya? Oke, lanjut. Resultan gaya secara bersama-sama sebesar 0 Newton ya. Ketika ke kanan 400 Newton dan F ke kiri juga sama ya. 200 tambah 200 berarti adalah 400 Newton juga ya. Maka ditotalkan F kanan sama F kirinya maka akan 0 Newton ya. Ingat ya, karena gaya itu adalah merupakan vektor, dia memperhatikan arah ya. Jadi 400 ya F kanan sama F kiri. Dimana F kiri itu berarti nanti akan menggunakan nilai minus ya. Tambah F kiri. Oke. 400 ditambah min 400. Jadi nilainya 0. 0 Newton, benar ya. Oke. Titik tangkap bergerak ke kanan ya. Enggak ya. Karena dia totalnya 0 ya. Jadi dia enggak bergerak ke kanan. Oke. Jadi jawabannya yang benar adalah C. Sedangkan kita cek yang D, usaha yang dilakukan bersama-sama adalah 0 Joule. Benar. Karena dia tidak melakukan perpindahan atau S-nya sama dengan 0. Berarti jawabannya adalah yang C.
Kita lanjut nomor 23 tentang pesawat sederhana. Ya. Besar gaya minimum yang diperlukan tuas untuk mengangkat beban adalah, oke, kita masih ingat bahwasanya tuas itu adalah kita menghitung torsi kanan sama dengan torsi kiri. Ya. Sebenarnya enggak torsi kanan sama dengan torsi kiri juga sih. Cuman ya, kita bisa menghitung dari rumus ya. W kali LW sama dengan F kalikan LF ya. Dimana W-nya ini adalah berat bebannya ya, berat beban dikali lengan bebannya. Nah, ini atau jarak lengan bebannya ya. Kalau F itu adalah kuasanya ya, besar kuasa atau gaya yang bekerja. Lalu LF adalah lengan kuasa. Oke, kita masukkan angkanya. Nilai dari W-nya adalah 2000 Newton. Ya, dikalikan LW. Nah, di sini meskipun LW-nya sebesar 20 cm, kita tetap tulis 20 cm nggak apa-apa. Karena nanti yang sebelah kanan LF-nya juga menggunakan cm. Ya. Oke, F-nya dicari, LF-nya adalah 100. Kita coret-coret, di sini 5. Kita coret. Oh, kita coret nolnya aja ya. Kenapa mempersulit ya? Nolnya coret, oke. Jadi tinggal 20 kali 20 atau F-nya sebesar 400 Newton. Ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Kalau ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Kita lanjut nomor 24. Nah, ini menggunakan bidang miring ya. Oke, sebuah peti dinaikkan dengan menggunakan bidang miring pada gambar jika berat beban tersebut adalah 1000 Newton. Ingat ya, berat arahnya ke bawah. 1000 Newton. Besar kuasa yang diperlukan untuk mengangkat benda. Oke, ya. Kita menggunakan rumus ya. Kita menggunakan rumus di mana yang miring ya, miring kali miring sama dengan tegak kali tegak ya. Miring kalikan miring sama dengan tegak kali tegak. Maksudnya gimana itu, Kak ya? Tegak kali tegak, maaf. Tegak kali tegak. Oke, maksudnya yang miring itu kan adalah ada gaya yang bekerja ya. Gaya dorongnya. Maka F dikalikan yang miring. Di sini ada S-nya ya. Kita masukkan F kali S sama dengan yang tegak itu adalah gaya beratnya dan juga ketinggiannya. Sama dengan W kali H. F-nya adalah ditanya, S-nya 4 sama dengan 1000 ya, dikalikan 2. Berarti F-nya adalah coret-coret ya. Tinggal 2, 1000 bagi 2 adalah 500 Newton. Oke, jawabannya adalah yang C. Oke. Ini dulu untuk pembelajaran part 3 mengenai usaha. Kalau ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.